penyebaran COVID-19 terus meningkat di dunia. Berbagai upaya pencegahan dilakukan untuk menekan angka kasus terinfeksi virus corona. Selain mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, sejumlah perkantoran dan lembaga instansi tak sedikit yang menyediakan bilik disinfektan di depan pintu masuk gedung. Namun, apakah penyemprotan disinfektan aman bagi tubuh manusia? Penyemprotan disinfektan secara langsung ke tubuh manusia disorot WHO. Hal ini dinilai bisa membahayakan jika terkena pakaian atau selaput lendir seperti mata dan mulut. WHO pun hanya merekomendasikan penggunaan alkohol dan klorin sebagai disinfektan hanya pada permukaan benda mati. Lalu seperti apa dampak dari kandungan cairan disinfektan terhadap kesehatan? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi hari ini bersama saya Imran Tajudin. Penyebaran virus corona yang saat ini semakin masif membuat masyarakat tentu semakin waspada. Secara mandiri pun mereka berupaya untuk bisa menghentikan atau menekan penyebaran virus corona dengan menyiapkan beberapa hal. Hand sanitizer pertama itu disiapkan secara mandiri, lalu juga masker tentu digunakan agar mereka tidak terpapar dengan virus corona. Tidak hanya secara pribadi, tapi secara perusahaan atau juga tempat kerja, biasanya juga atau di lembaga-lembaga pemerintah ini juga menyiapkan hal-hal yang digunakan untuk menekan penyebaran virus corona. Seperti tempat cuci tangan, mungkin kalau Anda lihat di kantor Anda, biasanya ditambahkan di sana ada tempat cuci tangan yang ditambah, lalu juga penyediaan cairan cuci tangan, dan termasuk adalah yang biasa disiapkan adalah bilik disinfektan. Nah, saat ini saya berada di kawasan atau juga di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kita lihat ini adalah SOP yang memang diterapkan tidak hanya di DPR sebenarnya, tapi juga di berbagai perusahaan atau juga di hotel, biasanya juga menerapkan hal serupa. Yang menarik adalah beberapa waktu belakangan WHO Indonesia dalam akun Twitternya menyampaikan bahwa jangan menyemprotkan disinfektan langsung kepada manusia atau juga kepada orang, karena itu bisa berbahaya bagi kulit mereka. Nah, ini masih diterapkan. Kita lihat bagaimana sih sebenarnya tahapan atau juga cara ketika disinfektan ini atau juga chamber atau bilik disinfektan ini diterapkan untuk pengamanan dari masyarakat luar yang ingin masuk ke dalam suatu gedung agar bisa menekan penyebaran dari virus corona. Kita coba masuk. Jadi ini adalah cairan disinfektan. Kandungannya tadi sudah saya tanyakan kepada pihak di sini bahwa campuran antara alkohol dan juga klorin. Kita coba masuk, kita ikuti SOP-nya. Jadi yang pertama setelah cek itu cuci tangan. Oke, cuci tangan. Saya minta tolong dipegangin. Cuci tangan, Pak. Ya, silakan masuk. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak I. Nah, jadi itu salah satu atau juga bisa dikatakan SOP yang harus dilakukan atau masyarakat yang dari luar atau juga pegawai ataupun juga anggota DPR yang akan masuk ini harus melalui pengecekan suhu tubuh pertama, karena dari suhu tubuh biasanya memang indikasi dari virus corona ini bisa ditangkap begitu. Jadi itu adalah SOP-nya. Saya mau tanya warga yang akan masuk di sini karena dari WHO menyampaikan bahwa ini bahaya. Kira-kira masyarakat was-was tidak sih sebenarnya setelah ada himbauan dari WHO bahwa ini bisa berbahaya bagi kulit, sehingga tidak boleh disemprotkan secara langsung karena juga berbahaya bagi selaput radang, baik itu mulut, hidung, dan juga lain sebagainya. Kita coba tanyakan kepada warga di sini. Tadi kan sudah ada penyemprotan. Tadi Mas setiap ke kantor atau kemana memang seperti ini? Iya, setiap ke kantor kami kalau di DPR mulai dari kemarin kami sudah diperintahkan untuk melewati pintu-pintu ini. Pintu-pintu yang memang memungkinkan ada alat seperti ini. SOP wajib ya? Iya. SOP wajib. Nah, sudah baca belum atau sudah dengar belum kalau ternyata WHO itu menyampaikan bahwa ini bahaya sebenarnya penyemprotan disinfektan secara langsung ke tubuh? Benar, kami sudah membaca. Hanya kami sudah mengerti safety prosedurnya, sehingga kegiatan-kegiatan DPR yang dibatasi, kami hanya melakukan di hari-hari tertentu, sehingga kami tidak setiap hari. Dan adapun kami ketika kami masuk dalam alat ini, kami sudah diberitahu bahwa ini sudah berbahaya dan tidak mungkin harus dikurangi seminimal mungkin untuk melewati pintu seperti ini. Tapi masih setiap hari masih harus lewat sini nggak?
Kami harus ada yang karena pembagian tugas, kami tidak setiap hari. Jadi Karena work from home dan ada yang kegiatan-kegiatan yang memang ada orang tertentu yang bagi-bagi tugas. tapi akhirnya takut nggak kalau setelah ada himbauan atau informasi dari WHO seperti itu? Sebenarnya kami agak takut ya. Cuman karena kami harus mengikuti prosedur dan memang ini juga baik bagi kami untuk di saat-saat seperti ini kami menilainya ini wajar. Dan itu kan bahaya kalau kena kulit, terhirup hidung, mulut. Tadi ada nggak kena nggak kira-kira? Karena tadi saya pakai masker dan disuruh tutup mata ya, mungkin saya belum kena atau terasa seperti itu sih. Oke, tapi tetap was-was ya. Oke. Tetap waspada Makasih. karena ada seperti itu. Siap, makasih Mas. Silakan melanjutkan aktif. Terima kasih banyak Mas. Nah, itu salah satu warga. Tadi kita tanya satu lagi kira-kira yang akan nanti datang kita tanyakan apakah mereka was-was dengan adanya himbauan dari pihak WHO. Pak, saya mau nanya, ini SOP Pak udah ya? SOP buat penyemprotan Pak ya? Iya. SOP. Jadi memang masyarakat yang mau masuk harus lewat sini Pak? Iya. Memang setiap hari? Setiap hari. Bapak juga setiap hari lewat sini Pak? Ya, setiap hari lewat sini. Memang Baik. satu pintu. Ya, Satu pintu. makasih ya. Nah, Pak, sedikit Pak soal ini kan disinfektan itu kan WHO sudah mengatakan bahwa itu bahaya untuk penyemprotan ke kulit langsung. Bapak juga kena langsung kan? Iya. Was-was nggak Pak ketika masuk di situ Pak? Ya, enggak juga karena prinsip kita adalah untuk pencegahan. Jadi saya tentu dengan sukarela supaya kita juga ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatan untuk seluruh masyarakat. Jadi sebenarnya kan yang dibahayakan mata, hidung. Tadi pas bawa masuk nyirup nggak Pak? Pejamkan mata. Pejamkan ya? Pejamkan mata. Jadi ya. aman Pak ya? Aman, nggak ada masalah. Terima kasih Bapak atas Ya. informasinya. Terima kasih banyak. Nah, itu salah satu warga tadi juga mengatakan bahwa ini memang sebenarnya adalah upaya untuk pencegahan. Jadi meskipun mereka harus terpapar atau terkena langsung dari disinfektan, nah, itu adalah resiko yang harus diambil ketika harus masuk ke dalam wilayah yang tentu ini untuk menjaga agar penyebaran virus ini tidak terjadi dan tidak atau juga dapat ditekan. Itu salah satu warga, dan ini juga masih banyak warga kemudian yang atau juga pegawai atau juga karyawan di DPR RI yang harus masuk ke wilayah ini. Mereka harus melewati pintu atau bilik dari disinfektan ataupun juga chamber yang harus disemprot dulu. Mereka membersihkan tangan terlebih dahulu, baru kemudian bisa masuk ke dalam wilayah ini. Nah, saya mau ajak Anda untuk nanti berbincang dengan salah satu dokter, kira-kira bagaimana bahaya dari penyemprotan disinfektan secara langsung yang dapat mengenai tubuh secara langsung. Kira-kira seperti apa bahayanya? Usai jeda, saya ajak Anda di Kabar Siang di Lokasi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Siang di Lokasi, pemirsa. Tadi seperti janji saya sebelumnya, saya akan ajak salah satu dokter untuk menanyakan kira-kira bagaimana sih bahaya klinis dari penyemprotan disinfektan yang biasa digunakan di chamber atau bilik-bilik yang biasa diletakkan di depan perkantoran atau hotel dan juga berbagai tempat lainnya. Saya sudah bersama dengan Dr. Haikal. Dr. Haikal, selamat siang. Dokter, ini kan sudah ramai. WHO Indonesia juga sudah menyampaikan bahwa ada bahaya dari penggunaan disinfektan di bilik-bilik atau chamber. Bahayanya apa sih dok yang mungkin bisa terkena masyarakat yang ketika masuk ke suatu tempat mereka harus disemprot di bilik terlebih dahulu dok? Ya, jadi begini, masyarakat harus tahu ya bahwa disinfektan ini adalah suatu zat kimia yang digunakan untuk membersihkan, menghambat atau membunuh kuman atau virus yang ada di permukaan benda mati. Dan hal ini berbeda dengan antiseptik. Nah, bedanya apa? Komposisi zat yang ada di dalam disinfektan ini memang lebih tinggi dan biasanya mengandung alkohol dan klorin. Nah, yang diamati, yang dicermati oleh WHO adalah bahaya dari klorin ini. Nah, jadi klorin adalah senyawa kimia yang memang diperuntukkan untuk mensterilkan benda. Mulai dari sterilisasi air sampai mensterilkan kolam renang. Nah, klorin ini dia tergantung kadarnya. Semakin tinggi kadarnya, maka dampaknya untuk kesehatan juga akan semakin merugikan. Nah, kalau klorin dalam kadar rendah, sebetulnya sudah bisa membuat gangguan pada iritasi pada kulit, mata maupun mulut. Ya, kemudian bisa juga membuat iritasi pada saluran pernafasan. Dengan gejala apa? Gejalanya mulai dari batuk-batuk dan sakit tenggorokan. Kalau pada kulit, gejalanya gatal-gatal dan merah. Nah, kemudian klorin yang digunakan dalam disinfektan ini biasanya kadarnya cukup tinggi. Dan apa dampaknya bagi tubuh kita? Klorin yang kadarnya cukup tinggi ini akan bisa membuat gangguan pada tubuh kita. Pada pernapasan ini bisa menyebabkan sesak napas. Karena apa? Karena akan menyebabkan penyempitan pada saluran napas sehingga akan mengganggu pertukaran oksigen. Sedangkan kalau pada mata dan kulit
ini klorin kalau kadarnya cukup tinggi bisa menyebabkan pengikisan lapisan kulit dan cairan mata. Dampaknya apa? Akan membuat kulit lebih mudah terkena bakteri lagi karena sudah terkikis lapisannya oleh klorin. Nah, memang penggunaan disinfektan pada chamber itu kan memang mungkin kadarnya disesuaikan. Tapi yang dikhawatirkan akumulasi. Jadi akumulasi dari kadar klorin ini nantinya bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan juga, gitu. Dan memang gangguannya bisa menyebabkan potensi terjadinya kanker. Meskipun hal ini belum ada penelitian lebih lanjut, tapi potensi ke arah sana tetap ada. Tapi itu jangka panjang dok ya, jadi ada jangka panjangnya. Tapi saya juga beberapa kali kalau misalkan ke mall atau ke tempat-tempat lain ada penyemprotan yang dilakukan ya, harus mengikuti prosedur itu. Tapi mungkin dalam sekali, 2 kali, bahkan 3 kali saya masuk ke situ mungkin ya sekarang dampaknya belum ada. Tapi kira-kira jangka pendek ada nggak? Atau mungkin hal-hal yang harus diperhatikan gitu dok? Iya, memang kalau dalam jangka pendeknya ada sejumlah orang yang sensitif ya. Nah, contohnya apa dampak jangka pendeknya? Kalau pada kulit tadi yang saya bilang, kemerahan, gatal-gatal, iritasi kan. Nah, kalau misalnya pada pernapasan, bisa batuk, sakit tenggorokan, nah ini dampak jangka pendeknya. Dan memang tiap orang ini kan beda-beda ketahanannya kan. Ada yang memang dia lebih sensitif, ada yang enggak. Jadi intinya, kalau kita ingin terhindar dari penularan virus corona, yang paling mudah dan murah adalah mandi dengan sabun, rutin cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Ini kan ada yang bilang mungkin pada saat disemprotkan, tutup mata, tutup hidung, tutup mulut, itu mungkin bisa nggak kira-kira jadi SOP ketika kita masuk, terus harus dengan pose tertentu, kemudian disemprot tubuh, tapi dengan tutup mata, tutup hidung, dan lain-lain dok, gimana dok? Iya, mungkin memang bisa sedikit membantu ya, tapi kembali tadi kepada ketahanan tiap orang. Ada yang memang dia sensitif dengan bahan-bahan yang ada di dalam disinfektan ini. Nah, pertanyaannya sekarang kan itu sudah jadi SOP di kantor-kantor ya. Mungkin di beberapa kantor sudah SOP, jadi setiap masuk harus seperti itu. Sementara sudah ada